hidup saya, Ustaz Krisna, Ustaz Hamzah, Ustaz Toto, Ustaz Ahmad, sebentar, mungkin berapa tahun lagi, mungkin nggak sampai berapa tahun lagi dipanggil sama Allah Ta'ala. Masa kita akan akhiri hidup kita dengan pengkhianatan terhadap kebenaran, terhadap bangsa kita. Kita ingin meninggal dunia walaupun tinggal dalam sebuah gubuk yang kecil, tapi dengan terhormat, tidak mengkhianati bangsa, negara, tidak mengkhianati sama manusia, tidak mengkhianati juga umat Islam, tapi kita menyampaikan kebenaran Allah. Nah, orang-orang munafik ini tidak menampakkan wajah mereka. Mereka berpenampilan sama dengan penampilan orang-orang Islam. Bahkan terkadang mereka berjubah, terkadang mereka bersorban, membacakan ayat-ayat Allah, bahkan hafal Al-Quran, bahkan terkadang bergelar Habib. Terkadang apa? Tapi dia jual ayat-ayat Allah, kehormatannya hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi di kediaman Ustadz Husain Alatas. Kita akan masih dialog tentang orang munafik ya, tentang mewaspadai makar dan tipu daya kaum munafik. Itu uraian yang akan disampaikan nanti oleh guru-guru kita. Baik, Alhamdulillah Ustadz Husain sini sudah hadir, juga Ustadz Hamzah Alatas dan Ustadz Isa, juga di sini ada Ustadz Otong Surasman, kita hadir ya, lagi coret-coret untuk bikin buku dan Atep pada kamera. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita terhindar dari ciri-ciri atau tipu daya kaum munafik. Sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustadz Isa kepada Ustadz Isa Al-Kaf. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Krisna, Ustadz Husain, Hamzah dan juga Ustadz Otong, juga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sempat membahas pada minggu lalu bagaimana ciri-ciri orang munafik dan bagaimana kita membedakan orang munafik dan orang mukmin. Barangkali hari ini kita Ustadz akan mengkaji sesuai dengan surat Al-Munafikun bagaimana akal bulus tipu daya yang dilakukan oleh kaum munafik. Karena kalau kita lihat pada saat ini, kita lihat di media-media, di YouTube, media sosial, banyak dari mereka yang pakaiannya Islam, istilah-istilah yang dibawa Islam, dalil-dalil yang dibawa juga kadang-kadang dalil-dalil dari buku-buku agama Islam, tapi yang disampaikan adalah kalimat-kalimat yang memecah belah atau yang melemahkan umat Islam. Nah, menurut surat Al-Munafikun, kira-kira bagaimana Ustaz, tipu daya yang dilakukan oleh kaum munafik ini, Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula kepada anak-anak bangsa kita yang berasal dari kedua orang tua yang sama. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Muhammad Krisna, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf, ada Ustaz Otong Surasman, atau seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kita yang lalu, baik apa yang saya sampaikan maupun disampaikan Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas telah menjelaskan sebahagian dari ciri-ciri karakter orang-orang yang munafik. Definisi munafik atau yang dimaksudkan dengan orang munafik itu bukan seorang yang malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di hadapan teman, saudara, atau orang tuanya. Karena sering kata-kata ini digunakan apa? Untuk orang yang tidak tepat. Sebagai contoh, seorang berkata pada temannya, kamu munafik kamu. Depan orang tua, depan guru nggak ngerokok, di belakang kamu ngerokok. Betul nggak? Kamu munafik, kamu pura-pura baik. Di depan ustadz aja, depan orang tua, di hadapan teman, kamu apa? Menutupi diri kamu yang sebenarnya. Itu bukan munafik. Itu artinya orang yang malu dari perbuatan apa? Perbuatan yang tidak baik. Contohnya kalau seorang tidak mau merokok di hadapan orang tuanya, di hadapan guru, di hadapan orang-orang yang terhormat, itu bukan munafik. Tapi apa? Dia merasa tidak patut dia merokok di hadapan orang yang harus dihormati. Karena dia merasa bahwa rokok ini bukan apa? Bukan pekerjaan yang benar dan baik. Dan dia belum mampu untuk meninggalkan. Tapi paling tidak dia masih apa? Mampu mengendalikan diri untuk memiliki rasa hormat ya, terhadap orang yang tua, terhadap orang yang terpandang tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi definisi munafik itu adalah alladzi yubtinu al-kufra wa yudhirul iman. Yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Ini maksud dari apa? Orang munafik. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam suratul Munafiqun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang ke hadapan kamu, wahai Rasulullah, mereka bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kita lihat ya, bagaimana orang-orang munafik bukan hanya bersaksi, bahkan memperkuat kesaksiannya dengan apa? Dengan peralatan taukid. Inna harfu taukid. Lamnya juga lam taukid. Innaka la Rasulullah. Jadi apabila orang-orang munafik datang ke hadapan kamu, mereka berkata, kami bersaksi engkau benar-benar atau sungguh engkau benar-benar Rasulullah, seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Dijawab oleh Allah, wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah.
Allah juga mengetahui bahwasannya engkau benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi dalam waktu yang sama sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang benar-benar berdusta. Di mana letak kedustaan mereka? Kedustaan mereka bukan pada kabar yang mereka ucapkan. Karena kabar yang mereka kabarkan ya, mengenai Muhammad Rasulullah SAW merupakan satu hal apa? Yang benar, bukan kebohongan. Tapi kebohongan yang dimaksudkan di sini antara ucapan mereka dengan hati mereka tidak sesuai. Hati mereka ingkar, walaupun mulut mereka bersaksi bahkan menegaskan kesaksiannya. Oleh karena itu, kebohongan terbagi dua. Ada al-kadhibul khabari, ada al-kadhibul makhbari. Kalau al-kadhibul khabari, di mana berita tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti apa? Kabar tersebut kabar bohong. Tapi kalau al-kadhibul makhbari, berita yang disampaikan benar, tapi hatinya apa? Yang tidak benar. Apa yang diucapkan kebenaran, tapi hatinya tidak jujur. Kalau seorang laki-laki mengatakan pada seorang wanita, aku benar-benar amat mencintai kamu. Kalau yang di hati tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, kebohongan di sini, ya, kebohongan apa? Yang kembali kepada apa? Kembali kepada hatinya yang tidak tulus dan tidak jujur. Nah, di tengah-tengah masyarakat Islam, banyak mereka yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya dan Muhammad adalah Rasulullah. Tapi bila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul, mereka menolak. Wa idza du'u ilallahi wa rasulihi wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kalau mereka diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya agar memberikan keputusan di antara mereka, sekelompok dari mereka menolak untuk menerima. Bahkan mengancam, mengecam orang yang mengajak kembali kepada hukum Allah, mengancam eksistensi negara dan merongrong. Betul tidak? Padahal mereka ciptaan Allah, kita semua ciptaan Allah. Kembali kepada Allah bukan merupakan satu dosa. Bukan merupakan sikap ekstrim. Malah kembali ke jalan yang Allah tunjukkan bagi kita, dan Allah adalah pencipta kita. Betul tidak? Tapi bagaimana mereka ternyata menolak untuk kembali kepada hukum Allah. Tapi uniknya wa iyyakullahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi kalau seandainya datang kepada Allah, datang kepada Rasulnya, akan menguntungkan mereka, membela kepentingan mereka, mereka dengan patuh datang. Tapi kepatuhan mereka bukan karena keimanan, kepatuhannya karena apa? Karena kepentingan. Wa iyyakullahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Lalu Allah bertanya, afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humul zalimun. Yang membuat mereka tidak menerima kebenaran ini apa sebabnya? Apakah di hati mereka ada penyakit? Atau mereka bimbang terhadap kebenaran yang disampaikan? Atau apa? Mereka takut kalau Allah dengan hukumnya tidak berlaku adil dan berat sebelah. Dijawab oleh Allah, semua itu tidak benar. Tapi yang membuat mereka menolak hukum Allah bukan karena mereka tidak tahu kebenarannya. Bal ulaika humudz zalimun. Bal ini namanya harfu idhrab. Artinya mengatakan ketiga alasan tadi bukan sama sekali merupakan apa? Merupakan alasan yang membuat mereka menolak kebenaran. Tapi yang membuat mereka menolak kebenaran karena mereka orang-orang zalim. Orang zalim paling takut terhadap kebenaran. Orang-orang yang zalim ini ingin selalu bersembunyi dalam kegelapan. Paling takut menghadapi cahaya hingga orang melihat kesalahan kebobrokan mereka. Jadi bal ulaika humudz zalimun. Lalu Allah lanjutkan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na.
Wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, kalau diajak kembali kepada Allah dan Rasul-Nya untuk memberikan keputusan di antara mereka, mereka dengan patuh mengatakan sami'na wa ata'na. Apakah menguntungkan mereka atau merugikan mereka keputusan tersebut? Mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beruntung. Jadi selama ini kita sebetulnya menjumpai banyak orang-orang munafik berpakaian Islam, tapi diajak kembali kepada Allah, mereka menolak. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka berpuasa, tapi mereka menolak untuk tunduk kepada Allah, bahkan mengecam, mengancam, menuduh orang-orang yang mengajak kembali kepada Allah akan merusak pilar-pilar negara. Akan mengancam eksistensi negara kesatuan Indonesia. Padahal yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini siapa? Orang Islam tidak akan menjadi ancaman buat bangsa maupun negara. Kalau ada oknum-oknum dari umat Islam yang ingin melakukan teror kerusakan, sebetulnya mereka adalah apa? Merupakan antek-antek kaki tangan imperialis dan Zionis. Atau kaki tangan oligarki. Karena melalui kerusuhan mereka akan mendapatkan keuntungan. Seperti yang terjadi di Suriah, itu bukan karena umat Islam yang keras. Karena sekian lama mereka hidup damai. Tapi antek-antek imperialis, Zionis, ya, yang dibiayai oleh sebahagian negara Arab yang menimbulkan kerusakan-kerusuhan di tengah-tengah masyarakat yang tadinya hidup dalam keadaan damai. Tahun 98, kerusuhan. Bukan umat Islam sebagai dalang pelakunya. Tapi mereka diadu domba dan dihasut untuk kepentingan-kepentingan politik sebahagian kalangan. Karena umat Islam seharusnya kalau melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, santun, tidak menimbulkan ketakutan, tidak menimbulkan teror. Teror bukan datang dari umat Islam, tapi datang dari teroris-teroris yang tidak takut pada Allah, yang tidak beriman kepada hari akhir, dan menyembunyikan kekafiran di hati mereka, menampakkan keimanan tapi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, di tengah-tengah situasi politik bangsa kita pada saat ini, orang-orang munafik bertebaran di mana-mana tempat. Mereka tidak pernah berjuang untuk kepentingan bangsa, negara, keamanan, kedamaiannya. Tapi mereka menjadikan diri mereka sebagai apa? Sebagai alat-alat bagi mereka-mereka yang menginginkan dunia, yang menginginkan kekuasaan. Dan anehnya mereka bisa berubah-ubah. Mereka bisa berubah-ubah tergantung warna tempat, seperti al-hirba. Apa? Mutalawin bilaunil ina, berubah warnanya tergantung tempatnya. Binatang apa yang berubah-ubah? Bunglon. Orang Arab bilang al-hirba. Nah, orang-orang munafik mirip dengan al-hirba atau bunglon. Yang jelas ya, kebohongan itu merupakan ciri khas mereka. Jadi wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innahum lakadzibun, bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar berdusta, bukan berdusta pada kabar yang mereka ucapkan, tapi kedustaan dilihat dari apa yang di hati mereka berbeda dengan apa yang mereka ucapkan dengan mulut mereka. Nah, kalau orang-orang kafir, kita tahu jelas-jelasan dia merupakan orang-orang yang ingkar dan kafir, menampakkan kekafiran dengan jelas. Seperti umat Islam ketika berada di periode Mekah. Mereka minoritas, yang kafir mayoritas. Oleh karena itu di Mekah tidak ada satupun orang munafik yang lahir atau muncul. Ada nggak? Nggak ada, karena posisi orang-orang musyrik, orang kafir kuat. Apa perlunya mereka berpura-pura? Tapi begitu hijrah ke Madinah, umat Islam dominan, suku-suku besar masuk ke dalam Islam, orang-orang yang punya kepentingan, yang membenci Rasul, yang antipati terhadapnya, yang merasa dirugikan dengan kedatangan Rasul, otomatis mereka kalau tidak mampu menampakkan kebencian mereka karena kelemahan mereka, mereka bersembunyi, tapi melakukan makar dan berbagai macam kejahatan untuk menimbulkan rongrongan bagi umat Islam. Dan orang-orang munafik pada saat itu, mereka bekerja sama dengan orang Yahudi. Baik Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa,
Yahudi Bani Quraidah itu merupakan sekutu-sekutu mereka. Nah, orang-orang munafik diuntungkan oleh situasi yang kalut dan carut marut. Jadi idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka ini sebagai selubung, sebagai kedok, sebagai cadar yang menutupi wajah mereka yang sebenarnya. Hingga banyak orang tertipu. Terpedaya. Kalau mereka menampakkan wajah mereka yang sebenarnya sebagai orang-orang kafir, orang tahu dan bisa membedakan. Kalau sekarang sulitnya justru mereka menutupi wajah mereka yang sebenarnya dengan selubung, dengan cadar kebohongan dan sumpah. Betapa buruknya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang menyebabkan mereka berada dalam kondisi seperti ini bukan mereka bodoh, tapi mereka tadinya sudah beriman melihat kebenaran, tapi karena kebenaran bertentangan dengan kepentingan mereka, kebiasaan mereka berbuat kezaliman dan keuntungan yang biasa mereka dapatkan, mereka beralih kembali ke dalam kekafiran. Tapi kafirnya bukan dalam kebodohan, kafirnya dalam pengetahuan. Akhirnya apa? Fatubi'a ala qulubihim, hati mereka disegel. Fahum la yafqahun, akhirnya mereka tidak dapat mengambil pelajaran dari berbagai macam peristiwa maupun ayat-ayat Allah. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Engkau melihat mereka seolah-olah memandang kamu padahal mereka enggak melihat. Jadi melihat, bermata tapi buta, bertelinga tapi itu tuli. Ayat-ayat Allah lalu lalang di hadapannya begitu jelas, tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Kenapa mereka disegel? Apakah Allah berbuat aniaya pada mereka? Tidak. Segel ini ya, muncul perlahan-lahan akibat dari keingkaran, kekafiran, kejahatan yang mereka lakukan. Akhirnya muncul segel yang menutupi hatinya. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadarlah, ingatlah bahwasannya apa? Kalla, ingatlah, sadarlah, jangan kalian berperilaku seperti ini wahai orang-orang munafik. Tapi sayang mereka tidak hiraukan. Akibatnya apa? Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kejahatan yang mereka lakukan. Akhirnya apa? Membuat hati mereka yang cemerlang dipenuhi dengan karat hingga gelap gulita. Rona yarinu diambil dari kata rain yang artinya karat. Jadi rona ala qulubihim ma kanu yaksibun adalah fa'ilnya. Jadi yang mereka perbuat dari kejahatan menimbulkan karat yang menutupi hati mereka. Akhirnya hati mereka tertutup untuk menerima kebenaran. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat penampilan mereka, kamu akan terkagum-kagum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kamu dengarkan ucapan mereka, kamu akan terpesona, seolah-olah rasional. Seolah-olah apa? Sejalan dengan logika dan kebenaran. Padahal itu semua merupakan apa? Bahasa kata-kata yang penuh dengan kebohongan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Tak ubahnya mereka bagikan balok-balok, papan-papan yang disandarkan. Kalau dia menjadi penyanggah, bermanfaat. Katakan sebagai tiang dan pilar. Tapi kalau menjadi penyandar, menjadi beban. Nah mereka-mereka ini walaupun nampak berpendidikan tinggi, berdasi, ya, maju, rasional, tapi mereka sebetulnya bukan orang-orang yang memberikan manfaat bagi bangsa, tapi melakukan kejahatan korupsinya, kolusinya, kebohongannya. Cuma dengan pandai mereka apa? Membungkus kebohongan mereka dengan sumpah dan kepandaian mereka berbicara. Humul adu
Mereka adalah musuh yang sebenarnya. Fahdharhum, hati-hati waspada dari mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah melaknat mereka. Betapa jauhnya mereka dipalingkan dari kebenaran. Nah, kita lihat di sini, ya, dari ayat-ayat ini kita temukan ternyata realitasnya terdapat di tengah-tengah kehidupan kita. Jelas gamblang. Tapi umat Islam tertipu. Karena apa? Karena pandainya mereka berbicara. Juga karena selubung-selubung kebohongan yang menutupi wajah mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu orang munafik kita temukan menjadi ancaman yang amat serius bagi kesatuan umat Islam. Yang menyebabkan pertikaian, perselisihan, permusuhan, ya, menyerang sana, menyerang sini, mereka. Yang menciptakan suasana yang tegang, ya, juga mereka. Ada sebuah kisah menarik. Saya nggak sebutkan nama, karena keturunan mereka kebetulan orang-orang baik-baik. Saya bertemu dengan seorang tua, ya, mungkin kira-kira tahun 88 lah begitu. Usianya pada saat itu sudah mendekati 90. Dia bercerita pada saya. Dia bilang, ya Ustadz, ana mau bawa cerita buat ente. Dia dari mulai kecil dikirim ke Hadramut di Yaman. Ana mau bawa cerita buat ente yang bermanfaat sebagai pengalaman agar tidak mengulangi kesalahan orang-orang dulu. Kita pada saat datang ke Indonesia, kita bergabung kebetulan bersama pemuda-pemuda Asy-Syabab dalam kesebelasan bola. Nah, satu kali kita datang ke stadion terlambat. Lalu saya berjumpa dengan dua tokoh. Si A mewakili kelompok A, yang satu mewakili kelompok B. Dua kelompok ini selalu ribut di media, di mana-mana tempat, selalu cekcok, ribut, berselisih, bahkan terkadang saling sesat menyesatkan. Akhirnya saya datang terlambat, sewaktu saya lihat dua orang dari jauh sedang berbicara satu sama lain, saya kaget. Dua orang ini di media selalu apa? Selalu bermusuh-musuhan. Bahkan serang menyerang. Begitu saya hampiri perlahan-lahan, ternyata si A mengatakan saya akan tulis begini di media, kamu jawab begini. Lagi mengatur pembicaraan ya, di antara mereka untuk apa? Untuk muncul di media. Propaganda. Hah? Dibikin propaganda, Mas. Iya, dua orang ini kerja, ya. Satu mewakili kelompok A, satu mewakili kelompok B. Seolah-olah ada konflik kan? Sekarang juga sama. Dua syaitan kelihatan mereka konflik, ya. Orang diharu-birukan oleh ucapan mereka, padahal mereka kalau berkumpul berdua, mereka sedang rukun, bahkan lagi berpikir bagaimana membagi ghanimah rampasan perang. Iya. Akhirnya orang ini bilang, oh al-an fahimat. Sekarang saya baru paham. Dia bilang al-balabil allati intasharat. Kulluha bi asbabikum wattifaqikum. Ternyata kekacauan yang berlangsung ini dengan sebab kalian dan kesepakatan kalian. Kedua orang ini langsung mengatakan, uskut ya walad. Diam kamu. Laula hadha ma nusajjir. Kalau bukan ini kita nggak bisa merokok. Mana kul? Kita nggak bakal bisa apa makan. Itu mereka semua keluar duitnya kalau ada beginian. Dua orang ini menguasai bahasa Arab dengan baik. Bahkan keluar pembicaraan mereka di majalah bahasa Arab. Pada saat itu. Jadi antum lihat ya, bagaimana dua orang ini ya, mirip dengan buzzer sekarang. Mirip dengan buzzer. Lalu orang bertanya, Ustaz bagaimana kok bisa begini? Saya bilang tidak perlu heran. Tidak perlu heran. Mereka berbicara punya tujuan. Kita hargai tujuan mereka. Mereka berjuang demi kepentingan. Ada tujuan yang mereka kejar. Tapi umat Islam kita ini justru tidak punya tujuan yang jelas. Kita mau diadu domba, mau dipecah belah, mau dihasut, mau digiring ke sana kemari. Berarti apa? Kita ini orang-orang yang betul-betul apa?
orang-orang yang tidak sama sekali memiliki nilai dalam hidup ini. Walaupun kita bodoh, walaupun tidak punya apa-apa, seharusnya punya tujuan yang berarti. Kalau kita tidak mampu apa? Untuk memberikan manfaat bagi orang di sekeliling kita, paling tidak kita menahan diri kita dari gangguan, baik dengan lisan kita, perbuatan kita terhadap orang lain. Atau paling tidak, kalau tidak mampu memberikan manfaat untuk anak bangsa kita, kita menjadi ancaman buat musuh-musuh bangsa kita. Cuma kita ini masyarakat Islam di Indonesia yang seharusnya bekerja untuk kebangkitan bangsa, kemajuannya, kemudian saling menghargai, saling menghormati. Kenapa justru kita mau ya dipropaganda ya. Akhirnya ada yang dinamakan apa? Proxy war. Itu proxy war nggak? Al-harbu bin niyabah. 2 kekuatan perang atau 3, tapi nggak berhadapan langsung. Tapi mereka peralat sebahagian anak bangsa ya untuk berhadapan dengan anak bangsa yang lain. Ini namanya al-harbu bin niyabah. Dan ini dilakukan di negara Arab. Ya. Perang di Suriah bukan perang karena apa? Rakyat Suriah sebetulnya menginginkan apa? Kemerdekaan atau menggantikan kekuasaan yang berkuasa di atas. Tapi sebetulnya ada permainan bangsa-bangsa yang ingin membuat kacau. Dan saya dengar langsung dari mulut Bandar bin Sultan. Ketika Bandar bin Sultan meminta sesuatu kepada pemerintah Suriah ditolak, dia bilang saya akan kembalikan rakyat Suriah ke zaman batu. Tidak lama kemudian program tersebut berhasil. Jadi jangan mau kita anak bangsa di Indonesia ini mau diadu domba, dipecah belah, dihasut untuk menghancurkan negeri kita sendiri. Tapi kita harus bekerja untuk kebaikannya. Biarkan mereka anjing-anjing yang menggonggong. Biarkan mereka yang bekerja untuk merusak bangsa ini. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbaikan, menyatukan betul-betul apa? Menyatukan anak bangsa kita, apapun agamanya. Karena saya yakin di tengah-tengah umat Nasrani banyak orang yang mencintai kebajikan. Contohnya seorang jenderal di Manado. Saya ingat ketika anak buahnya diganggu. Ya. Karena membela kebenaran, dia rela untuk meninggalkan jabatannya. Bahkan seorang jenderal. Bukan seorang hansip nih. Jenderal rela diancam bahkan dikeluarkan dari jabatannya demi membela kebenaran. Kita lihat coba. Nah kita ingin pahlawan-pahlawan seperti ini. Bukan membela jabatan, tapi dia siap untuk mengorbankan apa yang dimiliki demi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, seorang pejuang di Amerika yang dikorbankan di tiang gantungan mengatakan apa? Ketika dia berhadapan dengan mafia, akhirnya karena dia melakukan pembalasan terhadap mereka demi melindungi rakyat, dibawa ke tiang gantungan. Bahkan dia menyerahkan dirinya pada masa ketika Amerika sedang mengalami pembangunan pertama. Dia mengatakan setiap orang menginginkan keadilan, tapi sedikit orang yang siap berkorban demi keadilan. Sedikit sekali orang yang siap berkorban demi, bahkan banyak orang menginginkan keadilan, begitu naik ke atas berubah jadi orang zalim. Di bawah kampanyenya anti kezaliman, anti korupsi. Ternyata sampai di atas jadi raja korupsi. Betul enggak? Ulama-ulama bicara mengenai kezaliman, mengenai korupsi. Begitu orang yang diangkat naik mendekatkan dirinya menjadi pendukung korupsi. Itu merupakan satu hal yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita maupun masyarakat dunia. Nah, jalan apa yang kita pilih? Hidup saya, Ustadz Krisna, Ustadz Hamzah, Ustadz Otto, Ustadz Ahmad, sebentar. Mungkin berapa tahun lagi, mungkin nggak sampai berapa tahun lagi dipanggil sama Allah Ta'ala. Masa kita akan akhiri hidup kita dengan pengkhianatan terhadap kebenaran, terhadap bangsa kita. Kita ingin meninggal dunia walaupun tinggal dalam sebuah gubuk yang kecil, tapi dengan terhormat, tidak mengkhianati bangsa, negara, tidak mengkhianati sama manusia, tidak mengkhianati juga umat Islam, tapi kita menyampaikan kebenaran apa adanya. Nah, orang-orang munafik ini tidak menampakkan wajah mereka. Mereka berpenampilan sama dengan penampilan orang-orang Islam. Bahkan terkadang mereka berjubah. Terkadang mereka bersorban, membacakan ayat-ayat Allah, bahkan hafal Al-Quran. Bahkan terkadang bergelar Habib. Terkadang apa? Tapi dia jual ayat-ayat Allah, kehormatannya hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan pribadinya.
Jadi melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, melalui juga apa yang disampaikan Ustaz Hamzah, bahwa ayatul munafik thalath, idza haddatsa kadzab. Kalau bicara bohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia ingkari. Dari bawah janji macam-macam. Begitu apa yang dijanjikan, begitu apa-apa yang diinginkan tercapai, janjinya berubah. Yang ketiga, wa idza tumina khana, diberikan amanat khianat. Ada lagi riwayat yang lain menambahkan yang keempat, wa idza khasama fajar. Kalau dia bermusuhan dengan orang, tidak kelihatan sama sekali kebenaran, keadilan maupun kata-kata yang santun. Keluar dari mulutnya segala kotoran. Tanpa malu-malu. Kenapa? Karena hatinya nggak ada iman, bagaimana punya malu? Hanya orang yang beriman yang mengendalikan lisannya. Ini sebagian dari perilaku orang-orang munafik kita jumpai pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan mengatakan bangsa Indonesia bersih dari munafik. Pada zaman Rasul, Rasul hidup di tengah-tengah mereka, bagaimana mereka melakukan kejahatan, di antaranya memfitnah istri Nabi kita melakukan perbuatan selingkuh. Dan bagaimana mereka bekerja sama dengan orang Yahudi, bahkan menarik baju Rasulullah SAW. Bahwa Ibnu Ubay bekerja sama dengan Bani Nadir sekian lama. Atahsuduhum fi yaumin wahid. Kamu akan memanen mereka dalam satu hari. Padahal ini bekerja sudah sekian lama mencari keuntungan bersama mereka. Waliyadzubillah. Jadi jangan kita terpedaya dengan kedudukan seseorang. Terpedaya dengan gelar. Sama sekali hati-hati. Kita lihat apakah dia sesuai dengan kebenaran apa tidak. Kalau dia sesuai kebenaran, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun nasabnya, apapun agamanya, kalau dia benar, adil, kita wajib bela dia. Oleh karena itu perlu kita berikan apresiasi kepada mereka-mereka yang berjuang untuk kebenaran, keadilan, tanpa takut-takut sedikit pun juga. Saya termasuk orang yang menghargai orang seperti Bapak Kwi Kian Gi. Bahkan saya banyak belajar dari tulisan-tulisan beliau. Ada juga rekan kita Lius ya. Lius yang seringkali tampil berpihak, berani menyatakan untuk membela kebenaran tanpa takut-takut sedikit. Di antaranya juga seorang jenderal non-muslim ya, yang berani membela bawahannya, karena bawahannya membela orang yang tertindas. Kalau semua orang seperti ini, katakan ada 1000 orang seperti ini, tampil bersama-sama, negara akan mengalami perubahan. Kita bukan berniat melakukan makar atau menggulingkan kekuasaan. Kita nggak pengen kekuasaan. Dan tidak mau dukung juga orang-orang yang mencari kekuasaan. Yang kita ingin berjuang untuk kebenaran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah. Jadi yang mau naik orang Jogja, orang Solo, orang Blitar, orang Surabaya, di saat dia berjuang untuk kebenaran, mengajak manusia kembali kepada Allah, kita siap untuk memberikan dukungan padanya. Oleh karena itu kita tidak ingin menjadi buzzer, tidak ingin menjadi jurkam, tidak ingin juga untuk menjadi alat bagi orang lain, tapi kita ingin justru memuluskan jalan dan merintis bagi orang-orang yang ingin berjuang untuk bangsa, negara, dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh penting sekali kita mengetahui apa yang dipaparkan tadi tentang tipu daya orang-orang munafik, agar supaya kita tidak terpedaya, agar supaya masyarakat kita ini agar supaya bangsa Indonesia ini sadar terhadap permainan-permainan para munafikun yang memperdaya demi kepentingan mereka. Tadi sudah diterangkan bagaimana hadis Nabi yang menceritakan ciri-ciri orang munafik. Ya, perlu kita tahu, perlu kita kenali. Ya, disebutkan bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu ada 3 ya, dalam hadis Nabi. Ya, kalau berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji dia khianat, kalau dipercaya dia kalau dia berjanji dia menyalahi janjinya, kalau dia dipercaya dia berkhianat.
Ini ya, 3 dan tadi disebutkan ada riwayat lain kalau dia ya, bertengkar, ya, berselisih, fajara wa idza khasama fajara. Berselisih maka keluar semua kotoran, ya, keburukan dalam dirinya. Karena memang orang munafik itu dalam hatinya ya ada kekufuran, ada kebusukan. Ketika bertengkar, ya, keluar itu tanpa disadarinya, itu keluar semua. Ini ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ya, secara berurutan. Tapi di dalam Al-Quran sebenarnya ciri-ciri orang munafik ini begitu banyak, ya, lebih dari 10. Ya. Tapi memang dalam Al-Quran ya, tidak diterangkan seperti ya, tadi 1, 2, 3 berurutan seperti itu. Tapi diterangkan dalam berbagai ayat. Ya, karena memang gaya Al-Quran seperti itu. Ya, tapi kita bisa memetik dari beberapa ayat yang diterangkan oleh Al-Quran, ternyata banyak sekali ciri-ciri dari orang-orang munafik tersebut. Perlu kita ketahui ciri-ciri ini agar supaya kita tambah waspada, agar supaya kita tidak mudah tertipu, agar supaya kita tidak mudah dikelabui ya, dan dibohongi oleh sikap-sikap mereka yang biasanya selalu berubah-ubah ya, dan menampakkan kebaikan, tapi di baliknya adalah keburukan. Ya, ini juga seperti yang saya pernah katakan juga, bukan berarti kita gampang menuduh seorang munafik. Ya, nah ini akan menjadi kacau lagi. Akan tetapi dengan kita mengetahui ciri tersebut, kita bisa waspada. Kita tidak bisa dikelabui. Karena Al-Quran ini adalah merupakan nur. Ya, cahaya yang begitu terang. Artinya orang yang berpura-pura, orang yang berada di dalam kegelapan, yang kita samar-samar nggak kenal dia siapa, dengan adanya cahaya akan nampak jelas siapa dia. Nah, di antara ciri-cirinya ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, misalnya dalam surah Al-Baqarah, ya, mereka suka menipu, ya. Ya, ciri mereka suka menipu dan mengelabui orang lain. Allah sebutkan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka, ya, Allah gambarkan di sini seolah-olah saking pedenya mereka itu, mereka seolah-olah mampu menipu Allah. Ya, dan juga orang-orang yang beriman. Dengan penampilan mereka, dengan ucapan mereka, dengan gaya mereka. Ya, bahkan kadang-kadang dengan sumpah pun mereka berani. Ya, seperti itu supaya mengelabui ini. Karena yakhlifuna, ya yukhadi'una Allah, mereka seolah-olah menipu Allah. Tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Allah kan wa ma yash'urun. Yang mereka tipu sebenarnya, yang mereka rugikan itu sebenarnya diri mereka sendiri. Yang mereka tipu ya, adalah diri mereka sendiri, karena akibat buruk dari perbuatan mereka akan kembali kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tentunya mereka menampakkan ya, keimanan sama seperti di dalam surah Al-Munafiqun. Mereka menampakkan keimanan, ya, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, dalam surah Al-Munafiqun juga tadi idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi mereka menampakkan ya, keimanan, berpenampilan seperti seorang muslim, ya, berpakaian seorang muslim, kalau perlu ya pakai jubah, pakai imamah seperti itu, ya, dan ikut juga bergabung di dalam ritualnya kaum muslimin, tapi semuanya itu dilakukan untuk mencari kepentingan mereka. Yang ketiga ciri mereka, ya, ini yang harus kita ketahui bahwasanya mereka gemar membuat kerusakan. Ya, tapi ketika mereka diingatkan jangan buat kerusakan, dia bilang malah kami ini tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan ya kalian buat kerusakan di muka bumi ini. Jangan bikin kacau negeri ini. Oh, mereka katakan saya ini melakukan perbaikan. Tujuan saya memperbaiki negara ini seperti itu. Padahal jelas-jelas apa yang mereka lakukan adalah membuat kerusakan dan kekacauan di kalangan kaum muslimin atau misalnya di negeri ini. Jadi berikutnya adalah istihza bil muslimin. Mereka selalu meremehkan, merendahkan dan menghinakan kaum mukminin. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau dikatakan kepada mereka, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang beriman, ya, seperti orang-orang kaum mukminin, mereka katakan, masa sih saya harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Jadi mereka menganggap orang-orang yang beriman, orang-orang yang lurus, orang-orang yang jujur, ya, mereka anggap mereka adalah orang-orang bodoh. Ya, mereka menganggap diri mereka itu pintar karena mereka menganggap mereka bisa mengelabui orang lain. Ini ciri mereka berikutnya. Kemudian ciri berikutnya lagi Allah sebutkan, ya, mereka itu sebenarnya ada orang yang tidak memiliki pendirian. Seperti tadi Ustaz ceritakan seperti bunglon. Ya, kadang berubah warnanya tergantung situasi dan kepentingannya. Pindah-pindah ke kelompok ini, ke kelompok sana, ke partai ini, ke partai sana demi kepentingannya. Laisa lahum tsabat fi qulubihim. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka terombang-ambing, ya. Tidak memiliki prinsip, tidak memiliki keteguhan, tidak memiliki komitmen. Komitmen mereka adalah kepentingan, ya. Di mana ada kepentingan mereka ada di sana. Berikutnya, ya, digambarkan juga dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu selalu perbuatannya itu riya, ya. Jadi seperti di dalam sholatnya, ya, mereka itu ketika sholat, ya, mereka riya, ya. Mereka ingin mencari pujian orang, mendapat sanjungan dari orang. Ya, ketika mau misalnya ada pemilu, mereka pergi haji, ya, sehingga ya dinamanya ada titel haji. Ya, maka di dalam spanduknya ketika kampanye sudah ada titel hajinya sehingga bisa meraup, ya, misalnya suara kaum muslimin seperti itu. Ya, tujuannya dari berhaji yaitu hanya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Hal ini adalah al-mura'un, orang-orang yang riya ini, ya, itu adalah salah satu ciri daripada orang-orang munafik. Berikutnya, yattakhidun al-kafirina awliya. Mereka menjadikan orang-orang kafir, ya, sebagai teman-teman dekat mereka, ya, pemimpin mereka, orang-orang kepercayaan mereka. Yang Allah sebutkan alladzina basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi Allah katakan basyir, berikan kabar gembira, padahal isinya adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ya, al-munafiqin alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Yang mana mereka itu, orang-orang ini adalah, orang munafik ini adalah mereka-mereka yang menjadikan orang kafir sebagai teman-teman dekat mereka, sebagai pemimpin mereka, sebagai orang kepercayaan mereka. Ya, bukannya ya, orang mukmin. Kalau orang mukmin nggak dianggap, ya, disingkirkan, ya, nggak ditoleh oleh mereka. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka ingin mendapatkan kehormatan, ya, dengan mendekati mereka itu, orang-orang yang kafir? Ketahuilah sungguhnya, ya, kemuliaan yang sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
kemuliaan, ya, kedudukan yang mereka dapat dari mereka itu semu sebentar. Paling lama 5 tahun, ya, seperti itu. Setelah itu disingkirkan dan kehinaan yang dia dapat. Tapi kalau kemuliaan dari Allah, mereka akan dapatkan fid dunya wal akhirah. Berikutnya, ciri-ciri orang munafik juga, ya, kalau orang yang mukmin benar-benar ada keimanan di antara mereka, ya, mereka selalu memerintahkan kebaikan dan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah kan. Tapi kalau mereka orang-orang munafik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan kemunkaran, ya, dan malah mencegah kebaikan. Ya, jadi kebalikan, bukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tapi mereka gemar demen dengan kemungkaran. Ciri berikutnya adalah mereka juga, ya, bukhala. Mereka itu bakhil, pelit, ya, kikir, ya, sulit untuk memberikan bantuan dan kepada orang lain. Ya, ya mungkin juga mereka bisa saja memberikan bantuan, tapi tadi, ya, kalau itu ada kepentingan, kalau dengan ria mereka lakukan. Tapi secara ikhlas mereka bakhil. Ya, wa yaqbiduna aydiyahum dalam surat Taubah. Ya, Allah sebutkan bagaimana ciri mereka itu kikir, ya, mereka pelit, ya, dan ini ciri orang yang beriman juga di akhir surah Al-Munafiqun ayat 10 juga Allah sebutkan bagaimana orang yang beriman benar-benar, ya, pasti mereka itu mudah berinfak. Ya, orang yang tidak ada keimanan di dalam hati mereka, ketika ruh sudah, ya, di tenggorokan, mereka ingin dikembalikan, ya, agar supaya bisa, ya, bersedekah. Fa asaddaqa wa kum minas salihin. Ya, jadi kalau udah roh di tenggorokan, dia pengennya apa? Dia mau bersedekah sebagai bukti, karena sedekah ini bukti dari keimanan. Kalau asalnya orang munafik, sama juga seperti itu. Apalagi orang yang kafir, ya, dia pengen dipanjangkan umurnya, ya, dia ingin buktikan bahwasanya dia beriman dengan apa? Dengan bersedekah. Ya. Jadi kalau orang yang sulit untuk bersedekah, sulit untuk berinfak, ya, hati-hati, itu adalah ciri daripada orang-orang yang munafik. Kemudian yang ke-10, mereka mudah saja bersumpah. Ya, ya, bersumpah untuk mencari, ya, simpati orang, mencari keridhaan dan kesenangan orang, ya, dan juga mengambil manfaat kemaslahatan mereka, ya. Ini Allah sebutkan, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu haqqu ay yurduhu in kanu mu'minin. Ya, ini ciri dari mereka. Jadi gampang sekali, ya, demi kepentingannya, ya, harus bersumpah pun walaupun di sana ada kedustaan, mereka berani bersumpah. Kemudian yang ke-11, ciri mereka adalah, ya, gemar menyebarkan fitnah di masyarakat. Kalau ada berita bohong disebarkan, seperti yang disebutkan kemarin juga sudah kita jelaskan dalam surah An-Nur ayat 11, ya, sampai 20. Ya, mereka gemar sekali, ya, ketika ada kesempatan, ya, wah ini ada berita bagus untuk digoreng nih, supaya buat fitnah di kalangan kaum mukminin, ya, disebarkan hal tersebut. Ya. Berikutnya yang ke-12, yahtamuna bil madhar. Ya, mereka itu sangat, ya, memperhatikan casing, penampilan, ya. Ya, seperti dalam surah Al-Munafiqun Allah sebutkan bagaimana wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa ayyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan terkagum-kagum dengan penampilan mereka. Kalau mereka berbicara, kamu dengarkan, menarik pembicaraan mereka. Karena mereka memang seperti itu, sangat memperhatikan, ya, penampilan casing. Dan berikutnya adalah ciri mereka itu sombong, ya. Sombong, suka menganggap remeh kaum muslimin, ya.
Kalau dia bahkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 5, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Ya, kalau bahkan dikatakan kepada mereka, ayo mari Rasulullah nanti akan memohonkan ampun untuk kalian kalau kalian mau benar-benar insaf. Ya, lawaw ru'usahum. Mereka palingkan kepala mereka, yasudduna wa ra'aitahum yasuddun, dan kamu lihat mereka berpaling, wa hum mustakbirun, dan mereka sombong. Ya, itu ciri-ciri dari orang-orang munafik begitu banyak di dalam Al-Qur'an, banyak lagi ya, bagaimana gambaran-gambaran tentang mereka. Di antara mereka selalu mau mencari aman dalam suatu hal, ya, seperti wa minan nasi wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ya, di antara manusia ada orang yang kalau beribadah kepada Allah, dia di tepian aja cari aman. Ya, fa in asabathu khairun itma'anna. Kalau dapat dia aman dia tenang di situ. Kalau kebaikan, dapat kebaikan, tapi kalau dia dapat cobaan, ujian, inqalaba ala wajhi, dia berbalik, ya. Berubah lagi dia punya sikapnya seperti itu. Nah, ini beberapa ciri Al-Quran yang banyak, ciri-ciri orang-orang munafik di dalam Al-Quran yang begitu banyak, yang tujuannya adalah bagaimana agar supaya kita jangan terpedaya dan tertipu oleh sikap mereka yang berubah-ubah. Wallahu a'lam. Ustaz menambahkan? Ada sedikit yang mungkin tambahan dari surah Al-Mujadilah ayat 14. Mengisahkan, menerangkan kepada kita bahwa orang-orang munafik ini sebetulnya tidak punya loyalitas maupun kesetiaan kecuali pada keuntungan dan kepentingan. Waktu mereka di Madinah, mereka bekerja sama dengan orang Yahudi dahulu kala. Apakah mereka setia, loyal kepada orang Yahudinya? Atau orang Yahudinya loyal pada mereka? Sama sekali tidak. Allah sebutkan pada ayat 14 dari surah Al-Mujadilah, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Apa kamu tidak melihat, memperhatikan orang-orang yang menjadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai wali-wali dan sekutu mereka? Yang dimaksudkan ghadiballahu alaihim adalah orang-orang Yahudi pada saat itu yang ingkar pada perjanjian, yang sombong dan membanggakan asal-usul mereka sambil berkata bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Allah, katanya. Kami berbuat apa saja, Allah Subhanahu wa taala akan menutup mata. Jadi apa kamu tidak melihat kepada mereka-mereka yang menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai wali-wali dan sekutu mereka? Maksudnya orang munafik mengangkat orang-orang Yahudi sebagai wali mereka. Mahum minkum. Orang-orang munafik ini bukan dari kalian orang-orang Islam, wala minhum, dan mereka juga bukan dari orang-orang apa? Bukan dari orang-orang Yahudi. Artinya apa? Mereka berpura-pura di hadapan orang Islam, di hadapan orang-orang Yahudi juga sama. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka orang-orang munafik kumpul sama syaitan-syaitan mereka, pada saat itu orang-orang Yahudi di Madinah, mereka mengatakan, orang Yahudi bertanya, kok kamu begitu akrab semua orang-orang Islam? Dibilang, inna ma'akum, kita sebetulnya bersama kalian. Kami sedang meledek mereka. Di depan mereka kami tunjukkan kami beriman, di belakang lain. Di hati kami lain, hati kami untuk kalian. Padahal orang Yahudi juga ditipu sama mereka. Mahum minkum wala min wa yahlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah di atas kebohongan. Dan mereka tahu masalah ini. Setelah itu, ittakhadhu aymanahum a'adallahu lahum adzaban syadida. Bagi mereka Allah sediakan azab yang benar-benar dahsyat dan pedih. Kenapa ya Allah?
Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Betapa buruknya mereka menerima adab tersebut karena betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tidak berpihak pada kebenaran, keadilan, tapi mereka berpihak pada hawa nafsu mereka, kepentingan dan keuntungan yang mereka dapatkan. Orang seperti ini ya, dikenal dengan nama Dzul Wajhain atau Dzul Wajhain, orang yang punya dua muka. Sebetulnya bukan punya dua muka, punya lebih dari 1000 muka. Buat mereka apa? Tidak lagi merasa tidak nyaman melakukan perbuatan seperti ini. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai selubung, sebagai kedok. Bagi mereka Allah sediakan adab yang menghinakan. Dalam surat Al-Munafiqun ayatnya mirip, cuma ditutup dengan innahum sa'a ma kanu ya'malun. A'addallahu lahum adaban syadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Harta benda mereka, anak-anak mereka tidak akan mampu melindungi, menyelamatkan mereka dari Allah. Maksudnya adabnya sedikit pun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Walaupun mereka nampak sebagai orang Islam, mereka sholat, mereka juga berpuasa, tampil dengan tapi kalau diajak kembali kepada Allah, dihubungkan dengan Allah, langsung mereka menunjukkan rasa tidak puas dan rasa tidak suka. Lalu alasan mereka Indonesia bukan negara Islam. Seolah-olah Indonesia bukan negeri yang diciptakan Allah. Bangsa Indonesia seolah-olah bukan ciptaan Allah. Kita nggak bicara soal bangsa, mau Arab, mau Jawa, mau Cina, mau Sunda. Semua sama di mata Allah. Semua sama? Semua sama. Kalau kamu mengaku Allah sebagai Tuhanmu, penciptamu, seharusnya kamu hormati Allah. Jadi masalahnya apa? Di hati mereka sedikit pun tidak ada rasa hormat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidak ada cinta pada kebenaran, keadilan maupun kepentingan bangsa yang menjadi perhatian mereka, keuntungan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Ketika Allah bangkitkan mereka, tahu-tahu mereka bersumpah-sumpah di hadapan Allah sebagaimana bersumpah di hadapan kalian, wahai kaum mukminin. Wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadhibun. Mereka beranggapan sumpah mereka bisa menipu Allah. Seperti menipu kalian. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Istahwadha alaihimus syaitan. Benar-benar mereka dicengkeram, dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrullah. Akhirnya membuat mereka lupa untuk ingat Allah. Orang kalau sudah mabuk, penuh kecintaan pada dunia, kedudukan, harta benda, mereka gak bakal lagi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul gak? Orang kalau lagi nafsu makan yang enak, yang menarik, mertuanya liwat, saudaranya liwat, istri liwat, dia nggak ngeh sama sekali. Karena lagi apa? Lagi asyik menikmati, apalagi mereka yang mabuk dunia. Dicengkeram oleh setan, setan membuat mereka lupa kepada Allah. Fa'ansahum ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah orang-orang yang bernaung di bawah partai syaitan. Jadi partai syaitan ini kalau kita lihat apa? Anggotanya banyak. Ada orang-orang munafik, ya. Orang munafik jangan ditanya, banyak nggak? Banyak, luar biasa orang munafik dari kalangan ulama, jangan sampai termasuk dari mereka. Ya. Dari kalangan kiai juga banyak orang seperti ini. Dari kalangan awam juga banyak. Tapi biasanya kalau awam lebih sedikit. Kenapa? Karena awam kan pengaruhnya kecil. Mereka tergantung siapa gurunya. Tapi yang berpengaruh ini yang berbahaya. Yang bisa memutarbalikkan fakta, menipu masyarakat yang lugu dengan keluguan dan kebodohan mereka. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, yang bergabung bersama hizbus syaitan, mereka adalah orang-orang yang merugi. Hizbus syaitan terkadang pakai nama Islam. Sebagaimana berbohong, ya, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, bisa juga pakai bendera Islam. Kita ingat Kamal Atatürk dulu,
ketika menggulingkan khilafah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid pakai sorban, pakai jubah. Pegang Quran di tangan kanan, pedang di tangan kiri, mengajak para ulama untuk menggulingkan kezaliman. Begitu berhasil, ulamanya dibantai, bahkan sampai adzan pun tidak dibolehkan berbahasa Arab. Orang Turki yang tadinya dikenal ulama-ulama mereka dengan karya mereka, subhanallah, lama kelamaan rakyat Turki melupakan bahkan bahasa Arab. Jauh dari kitabnya, sampai sekarang ini sisa sekulerisme masih merajalela di sana. Kenapa? Karena ulah perbuatan orang-orang munafik. Di Mesir terjadinya kerusakan, kerusuhan karena ulah perbuatan orang-orang munafik. Di negeri kita juga, ya, kita lihat bagaimana kebenaran yang begitu jelas dari Allah, kebenaran yang dirasakan oleh setiap insan dengan nuraninya, ternyata bisa kabur gara-gara apa? Gara-gara proxy war. Ada mereka-mereka yang berkelahi untuk kekuasaan, memanfaatkan orang-orang di sekelilingnya, baik itu buzzer dari kalangan biasa maupun apa? Maupun kalangan ulama, bahkan kalangan Habibnya pun. Rakyatnya kesian. Oleh karena itu, kita ingin ulama-ulama turun di tengah masyarakat, membimbing ke arah kebenaran, kebajikan, berjuang untuk bangsanya, negaranya dengan penuh kecintaan. Sedangkan mereka-mereka, orang-orang yang bekerja untuk syaitan, jangan ladeni, jangan tanggapi. Tapi ingatkan, kalian jangan terpedaya oleh mereka yang menampakkan keimanan. Padahal sebetulnya mereka merupakan racun-racun yang sedang menebarkan apa? Menebarkan bisa-bisa mereka di tengah-tengah umat. Akhirnya umat terjerumus ke dalam kehancuran. Nah, sebagai penutup, innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sungguhnya mereka yang menantang Allah dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan fil adzallin, bahwa mereka berada di tempat yang paling rendah dan hina. Oleh karena itu orang yang beriman harus yakin, harus bangga, bersyukur dengan hidayah yang Allah berikan, bukan menyombongkan diri. Bukan kita yang diberikan petunjuk minder di hadapan orang yang memiliki harta, padahal semua ini sebentar. Ilmu seharusnya memuliakan kita, bukan merendahkan kita, apalagi menjual ilmu kita untuk dunia. Nah, kemudian Allah tutup, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menuliskan, menetapkan bahwasannya aku akan mengalahkan musuh-musuhku. La'aghlibanna ana wa rusuli, dan rasul-rasulku juga aku akan dukung mereka, perjuangan mereka hingga mengalahkan musuh-musuh mereka. Innallaha qawiyyun aziz, sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Oleh karena itu, jangan kita merasa gentar melihat kebatilan yang begitu kuat. Kalau Allah ingin hancurkan, sekejap mata hancur. Contoh-contoh di hadapan kita begitu banyak. Pemimpin-pemimpin yang zalim, yang berkuasa semena-mena. Subhanallah, pada akhirnya karena kesombongan mereka, mereka hancur dalam sekejap mata. Kita lihat contoh-contoh, ya, baik di negara Arab, baik di Eropa, di Amerika Latin. Kita lihat juga bagaimana di South Africa, para pejuang kulit putih yang berbuat aniaya, pada akhirnya mereka hancur dalam sekejap mata. Dan yang berjuang dengan penuh ketabahan, orang seperti Nelson Mandela, berhasil memperjuangkan kemerdekaan dan kemuliaan bangsanya. Bekerja sama dengan kulit putih yang cinta pada keadilan. Karena yang mereka perjuangkan bukan membela kulit hitam dari kulit putih, tidak. Membela keadilan. Karena setiap orang putih hitam menginginkan keadilan. Di negeri kita pun sama. Semua manusia apapun nasab mereka, golongan mereka, bangsa mereka, bahkan termasuk non-muslim di mata orang Islam, punya hak. Tidak boleh kita zalimi. Kalau mereka berbuat zalim, kita hukum mereka karena kezalimannya. Tapi kalau berbeda agama, silahkan masing-masing menjalankan agamanya. Jangan saling mengelek, mencerca. Tapi kalau mau dialog dengan cara baik-baik, kita siap. Dialog dengan cara baik, mencari kebenaran. Yang kita cari adalah kebenaran. Mau dialog antara umat Islam dengan Nasrani boleh, antara umat Islam dengan kalangan katakan Hindu atau Buddha boleh, tapi jangan saling meledek, mengejek, hanya akan menimbulkan kebencian, permusuhan yang sia-sia. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka yang tadinya lupa, lengah, lalai, bisa sadar dan kembali menyadari bahwa akhlak pekerti yang baik, membela kebenaran, itu merupakan apa yang diidam-idamkan
oleh orang yang masih memiliki nurani dalam hati mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Jadi definisi munafik adalah menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat bohong, kalau berbicara dari sifat khianat, ingkar janji, ria, kemudian berteman dengan orang kafir secara akrab, kemudian juga bahil dan kikir, dan gemar menyebarkan fitnah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Saya Muhammad Krishna, juga Atep di sini, ada Anis Mualim, Yusuf Subangkit, dan Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.